Halo semuanya, apa kabar? Meskipun terasa berat bagi kita semua untuk menjalani kehidupan di masa pandemi seperti ini, saya berharap kalian bisa menjaga kesehatan kalian dengan baik. Sebelum saya memulai lebih jauh, saya akan memperkenalkan diri saya sendiri. Nama saya Oki Nugraha, saya dari Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Mercubuana, Yogyakarta. Saya akan berbagi pengetahuan tentang seputar COVID-19 ya. Seperti yang kalian ketahui, sejak bulan Maret sampai saat ini, semua negara di dunia tengah menghadapi situasi yang sangat sulit akibat COVID-19 yang telah melanda dari 188 negara dan wilayah di seluruh dunia. Jumlah angka kematian dan pertambahan kasus baru telah mengalami peningkatan setiap harinya. Hal ini tentunya menjadi keresahan untuk kita semua. Dalam menghadapi situasi yang sangat sulit seperti ini, masih saja banyak kita ditemukan orang-orang yang tidak mematuhi protokol kesehatan. Contohnya, masih banyak sekali pedagang-pedagang yang berjualan tanpa memakai masker atau masker yang hanya dijadikan sebagai aksesoris, seperti digantung begitu saja di leher. Tempat-tempat yang setiap harinya malah semakin ramai. Orang-orang yang tidak mengindahkan protokol kesehatan seperti physical distancing, terlebih lagi dengan semakin maraknya kejadian COVID-19 membuat banyak orang-orang yang tidak bertanggung jawab menyebarkan isu mengenai COVID-19 ini, seperti menyebarkan isu di berbagai platform media sosial. Menurut survei yang dilakukan oleh PDS KJI menunjukkan melimpahnya pemberitaan seputar pandemik yang memunculkan kecemasan, ketakutan, frustasi, hingga depresi dan trauma akibat disinformasi atau hoax yang beredar di masyarakat. Hasil dari 180 swab periksa di web PDS KJI, dengan 85% responden wanita usia minimal 16 tahun dan maksimal 60 tahun sebanyak 80%. Memiliki gejala stres pasca trauma karena mengalami atau menyaksikan peristiwa tidak menyenangkan terkait COVID-19. Dan setelah 5 bulan pandemi COVID-19 di Indonesia, dari 4.010 swab periksa, sebanyak 64,8% pengguna swab periksa mengalami psikologis, 71% dialami oleh wanita, 29% oleh laki-laki. Dengan presentasi 65% mengalami kecemasan, 62% depresi, dan 75% trauma. Masalah psikologis terbanyak ditemukan pada kelompok usia 17-29 tahun dan usia lebih dari 60 tahun. Karena hal-hal tersebut mendorong saya untuk terus dapat mengedukasi masyarakat agar tetap mematuhi protokol kesehatan yang ada dan tidak terbawa-bawa oleh berita-berita yang tidak benar. Nah, apa saja yang bisa dilakukan dalam situasi pandemik ini untuk tetap menjaga kesehatan mental fisik kita? Saya akan berbagi ini. Yang nomor 1 adalah menjaga pola hidup sehat. Cara ini bisa dilakukan dengan istirahat yang cukup, konsumsi makanan yang sehat seperti vitamin, sayur, air putih, dan melakukan olahraga secara teratur. Tidak perlu lama-lama, cukup 3 kali dalam seminggu selama kurang lebih 30 menit akan membuat tubuh kita menjadi lebih fit. Yang kedua, menjaga pola pikir. Stop membandingkan dengan masa sebelum pandemik. Pikirlah hal-hal positif yang bisa kita lakukan meskipun dengan segala keterbatasan. Lakukanlah hobi, minat, atau kegiatan yang disukai. Kita bisa mencoba memulai hal-hal baru seperti berjualan online, belajar bahasa Inggris online, memasak, atau melakukan kegiatan-kegiatan yang kita suka. Ambil hikmah dari pandemik ini, seperti kita jadi mempunyai waktu yang lebih lama bersama dengan keluarga. Dan yang paling penting, kita harus melihat
masalah atau perubahan sebagai tantangan dan bukan halangan. Yang ketiga, yaitu punya jadwal. Tetaplah mempunyai jadwal yang teratur meskipun belajar atau bekerja dari rumah. Temukan ritme belajar atau bekerja. Pakailah baju rapi yang bisa digunakan saat bekerja atau kuliah. Lakukan pembagian waktu untuk olah fisik, belajar, rekreasi, sosial, dan kebersamaan dengan keluarga dalam keseharian. Yang keempat tuh kenali alarm diri. Yang kelima, carilah informasi atau berita dari sumber yang akurat. Jangan menelan mentah-mentah berita yang tidak benar. Bijaklah dalam menerima segala informasi. Batasi berita-berita yang dapat mengganggu kesehatan mental. Pilihlah akun-akun sosial media yang bermanfaat bagi diri kita sendiri. Jangan lupa ya terus menerapkan 3M. Mencuci tangan dengan air dan sabun, memakai masker, dan menjaga jarak. Batasi aktivitas di luar rumah apabila tidak penting. Menghindari kerumunan. Jangan menyentuh mata, hidung, atau mulut saat batuk atau bersin. Tutup mulut dengan lengan atau tisu. Jika merasa sakit, jangan keluar rumah. Apabila mengalami demam, batuk, atau kesulitan bernapas, cari bantuan medis. Bila membutuhkan konsultasi, lakukanlah konsultasi kepada ahlinya. Terima kasih, sekian dari saya. Semoga informasi yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian, dan kalian lebih sadar betapa pentingnya mematuhi protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.